Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Oke, baik. Pagi juga. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Mungkin Bapak absen terlebih dahulu ya, nanti kalian jawab dengan kabar kalian. Oke, yang pertama ada Najma Rahma Ali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik. Selanjutnya ada Aminatul Jawa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, lanjut ada Mariatul Kipiah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, baik. Ada Ayu Saputri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Ada Arista Wulandari, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Ada Rana Sabila, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Ada yang terakhir, ada Armi Damai Setiawan, gimana kabarnya? Saya baik, Pak. Saya izin absen ya, Pak. Oke, baik Armi. Mungkin tadi semuanya sudah Bapak cek, semuanya sudah hadir ya, murid total ada 8. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai profesi akuntan dan teknisi akuntansi. Siapa di antara kalian yang mampu menyampaikan kembali tentang apa yang telah kita pelajari di materi sebelumnya? Ayo, siapa yang bisa Bapak kasih tambahan poin? Saya, Pak, izin menjawab. Saya Iya, Aminatul silakan. Jawa. Minggu kemarin itu kita bahas materi etika profesi dalam bidang akuntansi. Oke, benar sekali, Dawa. Kalau boleh tahu, di etika profesi dalam bidang akuntansi itu kan belajar mengenai etika dan akuntan ya. Dawa tahu nggak hubungan antara kode etik dengan profesi akuntan? Izin menjawab ya, Pak. Kode etik ini tuh untuk meningkatkan profesi akuntan terutama akuntan publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme akuntan publik, sehingga profesi akuntan publik di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Oke, betul sekali jawaban dari Dawa. Jadi teman-teman, jadi murid-murid, etika adalah kesadaran moral pelaku profesi untuk menjalankan profesi yang baik dan menghindarkan profesi yang kotor. Jadi dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan itu diharapkan tidak menggunakan segala cara yang dapat merugikan diri sendiri maupun sebuah perusahaan. Oke, tadi sudah dijawab dengan baik oleh eh, Dawa ya. Selanjutnya saya pengen tanya lagi nih ke murid-murid sekalian, ada nggak yang tahu jenis-jenis pekerjaan akuntansi itu apa aja? Saya izin menjawab, Pak. Iya, silahkan. Iya, Jadi jenis-jenis akuntan itu ada akuntan auditor, terus ada manajemen, sama ada perpajakan. oke, benar sekali yang sudah disebutkan oleh Tia ya. Jadi, materi profesi akuntansi dan teknisi akuntansi ini dijelaskan terlebih dahulu pada pertemuan kali ini, agar murid-murid sekalian mengetahui profesi apa saja yang dapat kalian geluti setelah kalian lulus nanti gitu. Jika kalian telah menguasai materi ini, kalian diharapkan dapat mengejar cita-cita kalian sesuai bidang profesi kalian dan mengimplementasikan prinsip teknisi akuntansi yang akan dipelajari hari ini kelak di kemudian hari gitu setelah kalian lulus. Tadi kan udah disebutkan ya dari Tia, ada akuntan manajemen, auditor, dan perpajakan. Di sini kira-kira ada nggak yang ingin jadi salah satu dari tersebut? Mungkin dari Tianya tadi kan udah menjawab nih, Tia ingin menjadi apa kira-kira? Pengen nyoba akuntan manajemen sih. Pengen jadi akuntan manajemen ya. Kira-kira alasannya apa nih Tia kalau boleh tahu? Kalau alasannya akuntan manajemen yang saya tahu kan dia tugasnya mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer. Nah, ini tuh digunakan untuk
membantu keputusan manajer baik jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Seperti itu, Pak. Oke, bagus sekali ya Tia. Semoga cita-citanya tercapai. Jadi, untuk menjadi seorang akuntan manajemen ini, kalian harus menguasai beberapa mata pelajaran seperti akuntan manajerial, laporan perusahaan, dan masih banyak lain. Oke, mungkin langsung aja Bapak sampaikan materi selanjutnya yaitu tentang profesi akuntan dan teknisi akuntan. Boleh tolong di-share screen materi yang telah Bapak berikan tadi di grup kelas. Oke, baik. Jadi materi kita pada hari ini tuh mengenai prinsip-prinsip profesi akuntansi dan teknisi akuntansi. Ya, jadi subbab materinya itu ada 3 nih, murid-murid sekalian. Yang pertama itu ada pengertian profesi akuntansi dan teknisi akuntansi. Yang kedua ada prinsip-prinsip etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan yang ketiga itu ada prinsip Ikatan Teknisi Akuntansi. Oke. Boleh di next. Yang pertama itu ada pengertian profesi akuntan dan teknisi akuntan. Ya, jadi profesi akuntan itu pengertiannya orang yang telah lulus sarjana program studi akuntansi dan telah memperoleh gelar akuntan melalui pendidikan PPAK yang diselenggarakan oleh IAI atau institut yang sudah dipercaya. Sedangkan untuk teknisi akuntansi itu adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan SMK, program studi keahlian akuntansi. Jadi bedanya untuk yang profesi akuntansi itu sudah mendapatkan gelar akuntan. Oke, boleh di next. Jadi yang seperti yang sudah disebutkan oleh tadi Tia ya, ada golongan pekerjaan akuntan itu ada 3, ada akuntan manajemen, akuntan internal, dan ada akuntan perpajakan gitu. Yang pertama ada akuntan manajemen. Apa sih akuntan manajemen itu? Akuntan manajemen adalah akuntan yang bekerja pada departemen akuntansi yang tugas pokoknya adalah melakukan proses pencatatan transaksi keuangan, memelihara catatan, serta membuat laporan akuntansi secara periodik untuk disampaikan kepada manajemen organisasi. Jadi kan tadi udah saya jelasan nih, kalau akuntan manajemen itu tugasnya membuat laporan keuangan. Saya ingin nanya ke murid-murid sekalian, tahu nggak sih apa aja jenis-jenis laporan keuangan yang disampaikan kepada manajer? Coba nih ada yang tahu nggak? Yang tahu dapat poin nih. Saya coba jawab, Pak. Oke, baik. Najma silahkan. Oke, ya sepengetahuan saya, Pak, yang pernah saya pelajari, jenis-jenis laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, lalu ada perubahan modal, neraca, sama laporan arus kas, Pak. Oke, benar sekali yang sudah dijelaskan oleh Najma ya. Ada 5 tadi laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut itu nantinya sebagai alat pertanggungjawaban manajemen tentang kinerja organisasi yang dikelolanya kepada pemangku kepentingan. Terus yang kedua itu ada auditor internal. Auditor internal itu adalah akuntan yang bertugas di bagian audit internal suatu organisasi yang bertugasnya itu mengaudit keuangan, audit operasional, audit ketaatan, investigasi khusus, dan audit sistem informasi. Yang mana nantinya murid-murid sekalian ini bakal pelajari di mata pelajaran audit 1 dan 2. Dan yang ketiga itu ada akuntan publik. Akuntan publik ini tugasnya melakukan pemeriksaan secara umum atas laporan keuangan entitas sebelum diterbitkan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut setelah melakukan proses audit. Jadi akuntan publik ini kedudukannya independen, sedangkan akuntan manajemen itu tidak independen. Oleh karenanya, akuntan publik ini diawasi oleh organisasi Departemen Keuangan Republik Indonesia gitu, dan Bapepam atau institut lain yang terkait gitu. Oke, lanjut ke materi berikutnya mengenai prinsip-prinsip ikatan akuntansi di Indonesia gitu. Jadi sebelum membahas prinsip etika profesi Ikatan Akuntansi Indonesia nih,
saya akan membahas terlebih dahulu nih mengenai kegiatan bisnis. Karena kegiatan bisnis ini menentukan pertumbuhan investasi dan produk yang pada gilirannya akan menciptakan dan memperluas lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan negara, biaya masuk dan biaya cukai. Terus, dalam melakukan pekerjaan, kita juga harus memahami apa yang dimaksud dengan etika bisnis agar tidak terjebak melakukan pekerjaan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip bisnis. Adapun prinsip atau asas itu menjadi kebenaran untuk berpikir dan bertindak gitu. Di sini ada prinsip-prinsip etika bisnis, itu ada 6 ya, yang akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi itu artinya menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Orang yang mandiri itu orang yang dapat mengambil suatu keputusan dalam melaksanakan berdasarkan kemampuan sendiri sesuai apa yang diyakini, bebas dari tekanan dan hasutan, atau tidak berketergantungan kepada pihak lain gitu. Oleh karena itu, syarat mutlak yang harus diciptakan dalam membentuk sikap mandiri adalah mengembangkan suasana kebebasan dalam berpikir dan bertindak gitu. Jadi seorang akuntan harus memiliki sikap prinsip otonomi. Dan yang kedua itu ada prinsip kejujuran. Artinya menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah yang dikatakan dan apa yang dikatakan adalah yang dikerjakan gitu. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati gitu. Prinsip kejujuran juga menjadi syarat membangun jaringan bisnis dan kerjasama tim yang dilandasi oleh rasa saling percaya dengan semua mitra usaha dan mitra kerja. Jadi seorang akuntan itu juga harus memiliki sikap-sikap prinsip bisnis ini gitu, agar nantinya prinsip ini menjadi pedoman kalian dalam bertindak. Dan yang ketiga, itu ada prinsip keadilan, yang artinya menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu sikap yang tidak membeda-bedakan dari aspek ekonomi maupun aspek hukum dan aspek lainnya seperti ras, suku, agama, untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh seperti perekrutan atau karyawan, promosi jabatan, dan pemilihan mitra usaha. Dan yang keempat, ada prinsip saling menguntungkan. Artinya menanamkan kesadaran bahwa berbisnis perlu ditanamkan. Prinsip ini dalam setiap keputusan dan harus diusahakan agar semua pihak itu merasa diuntungkan. Dan yang terakhir ada prinsip integral moral. Prinsip ini tidak merugikan orang lain gitu dalam segala pengambilan keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Prinsip ini juga dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap orang itu harus dihormati harkat dan martabatnya. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai prinsip-prinsip etika bisnis yang harus diterapkan oleh seorang akuntan. Sekarang saya akan menjelaskan prinsip-prinsip ikatan akuntansi di Indonesia. Oke, selanjutnya. Jadi di prinsip-prinsip ikatan akuntansi ini ada yang namanya kode etik profesi teknisi akuntansi. Jadi sebagai seorang teknisi akuntansi, tentu saja harus mematuhi kode etik atau jika kita rumuskan teknisi akuntansi itu bekerja pada departemen sebagai akuntan manajemen juga harus atau akuntan apapun harus mematuhi kode etik akuntansi yaitu ada 5 ya, ada 5. Yang pertama kompetensi yang artinya mempunyai sikap, pengetahuan, dan keterampilan profesional untuk bekerja. Jadi seorang akuntan harus mempunyai kompetensi di bidangnya gitu. Misalkan kalian ingin menjadi seorang auditor, maka kalian harus paham mengenai apa saja kayak sektor bisnis dan hal-hal yang berhubungan dengan audit. Dan yang kedua ada kerahasiaan, artinya menjaga kerahasiaan informasi dan tidak menggunakan rahasia yang diketahuinya untuk kepentingan yang tidak baik. Dan yang ketiga, ada integritas yang artinya memiliki rasa terhadap entitas sehingga selalu menjaga nama baik entitas, tidak merugikan orang lain dan dalam pengambilan segala keputusan itu selalu bersama-sama gitu. Keputusannya selalu tidak merugikan orang lain. Dan yang keempat, ada objektivitas, artinya selalu bekerja dengan adil dan objektif. Dan yang terakhir, ada resolusi atas konflik, artinya mengikuti kebijakan entitas dalam memecahkan konflik. Oke, baik. Tadi Bapak sudah menjelaskan yang mengenai pengertian dan prinsip-prinsip bisnis maupun prinsip
akuntan itu tersendiri. Dan ini ada beberapa contoh implementasi dari kode etik di suatu perusahaan perbankan, yaitu yang pertama patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berhubungan dengan banknya, menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat, tidak menyalahkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, menjaga keserasian nasabah dan banknya. Oke, selanjutnya eh, Bapak ada sedikit quotes nih buat kalian. Jadi orang yang paling sukses dalam hidup adalah orang yang menanyakan banyak pertanyaan. Mereka itu selalu belajar, selalu tumbuh dan mereka selalu memaksakan dirinya sendiri gitu. Jadi sesuai quotes kita pada hari ini, di sini teman-teman apa ada yang kurang atau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Saya Rana izin bertanya, Pak. Oke, baik Rana. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang profesi akuntansi. Nah, kira-kira ada nggak sih, Pak, tantangan dalam profesi akuntansi? Kalau ada, apa aja sih tantangannya? Oke, bagus banget nih pertanyaan dari Terima Rana. kasih, Pak. Oke, sama-sama Rana. Tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai pengertian, prinsip, tapi belum ada tantangan. Berarti Rana sangat mendengarkan ya apa yang telah Bapak sampaikan. Jadi pertanyaan Rana ini apa saja tantangan dalam profesi akuntansi? Oke, Bapak izin jawab ya. Jadi perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi sinyal digitalisasi gitu. Artinya peran teknologi itu mulai menggeser kendali pekerjaan yang biasa dilakukan manusia gitu seperti akuntan ini mulai tergeser gitu kan. Potensi teknologi bisa menggantikan peran profesi akuntan. Kita hanya menunggu waktu saja gitu. Takutnya nanti di kemudian hari peran akuntan ini bisa digantikan oleh robot gitu. Karena peran akuntan itu akan bersifat strategis dan konsultif. Maka dari itu akuntan itu perlu memiliki sertifikasi, misalnya fasih berteknologi, supaya nantinya akuntan itu mampu bertahan dan bersaing di era 5.0 nanti gitu. Seorang akuntan juga harus memiliki strategi, diantaranya pengusahaan soft skill, baik interpersonal skill maupun intrapersonal skill. Skill lain gitu yang terkait dengan ekonomi juga sangat penting dan teknikal agar nantinya dapat menjawab tantangan di era digital selanjutnya gitu. Dan juga seorang akuntan harus aware gitu terhadap perkembangan revolusi industri dengan melihat kesempatan yang ada gitu. Kan tadi sudah dijelaskan ya mengenai tantangan akuntan nih. Perubahan emang tidak bisa dihindari gitu kan. Maka dari itu seorang akuntan harus selalu bisa mengontrol reaksi dan sikap terhadap perubahan tersebut agar bisa ikut maju mengikuti perkembangan zaman gitu dalam sektor akuntansi. Gimana Rana, apakah sudah terjawab? Oh iya, jadi butuh strategi gitu ya, Pak, supaya akuntan itu nggak bisa kegeser sama teknologi. Ya, Pak, sudah jelas. Terima kasih. Ya benar banget Rana. Jadi seorang akuntan harus memiliki skill-skill lain gitu yang menunjang di kemudian harinya gitu. Seperti skill tadi, teknologi dan lain-lain yang dibuktikan dengan sertifikasi. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika tidak ada yang bertanya, mungkin dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang bersedia menyampaikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya Ayu Saputri izin memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Oke, silahkan Ayo. Ya, jadi itu ada profesi akuntan sama teknisi akuntansi. Nah, kalau profesi akuntan itu untuk orang yang lulusan S1 gitu, terus itu program studinya akuntansi melalui gelar akuntan, terus melalui pendidikan PPAK. Terus untuk teknisi akuntansi sendiri itu untuk orang yang lulus dari pendidikan SMK program keahliannya yang akuntansi. Nah, terus ada 3 golongan pekerjaan akuntan. Yang pertama ada akuntan manajemen, yang kedua auditor internal, yang ketiga ada akuntan publik. Terus selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis,
Yaitu ada 5. Yang pertama ada prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga ada prinsip keadilan, keempat ada prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir itu ada prinsip integritas moral. Terus ada juga kode etik profesi teknisi akuntansi. Sama juga ada 5, yaitu pertama ada kompetensi, kerahasiaan, integritas, objektivitas, terus yang terakhir ada revolusi atau konflik. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Ayu sudah mencatat ya dan mendengarkan apa yang telah sampaikan pada pertemuan kali ini. Baik, mungkin Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas berikutnya, jangan lupa menjawab soal yang sudah Bapak cantumkan di Google Classroom. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Mungkin sebelum menutup pertemuan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Sekian pembelajaran hari ini. Ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.